sayang dan keberkahan mudah-mudahan tercurah untukmu. Jadi ketika kita menyampaikan salam, paling tidak ada 3 hal. Ucapan keselamatan, ucapan kasih sayang, ucapan keberkahan. Mudah-mudahan diberikan kepada Allah kepadamu. Nah, oleh karena itu ketika kita mengucapkan salam, maka hendaknya itu menggunakan bahasa yang katakanlah tadi dengan senyum, dengan tutur raut muka yang menarik. Sehingga ucapan salam itu berbekas, bermakna bagi orang yang disalaminya itu. Kalau enggak, nanti tidak akan bermakna apa-apa. Bahkan kadang-kadang kita lihat ada orang yang marahan, orang marahan. Itu salamnya bukan dengan senyum, tapi dengan wajah yang cemberut. Bahkan dengan kata Assalamualaikum. Nah, jadi bukan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, tapi dengan bergetan menyampaikan salam itu. Sehingga ucapan salam yang begitu indah, yang mengandung doa begitu bagus, itu tidak sampai. Tidak bermakna apa-apa karena diucapkan dengan emosional. Begitu juga yang jawab. Kadang-kadang yang jawab juga karena merasa yang memberi salam adalah orang yang tidak disukai, bahkan mungkin musuh. Kemudian jawabannya juga dengan cemberut, dengan mengatakan Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh atau Waalaikumsalam. Nah, jadi tidak ada ekspresi kasih sayang. Tidak ada ekspresi mendoakan yang baik-baik. Jadi oleh karena itu, yang pertama, sebarkan salam itu, marilah menjadi rutinitas kita, menjadi kerja rutin kita. Kemanapun kita ucapkan salam. Bahkan Nabi secara terang-terangan mengatakan, sampaikan salam kepada orang yang kamu kenal maupun yang tidak kamu kenal. Jadi sampaikan salam kepada orang yang kamu kenal maupun yang tidak kamu kenal. Jadi ketika kita berada, katakan masuk ke dalam kendaraan umum, katakan bis kota atau kereta yang kita nggak kenal satu sama lain, Nabi perintahkan juga ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, dari ucapan itu akan terseleksi alami. Yang jawab insya Allah dia muslim, yang nggak jawab ya berarti dia bisa lupa atau bisa bukan muslim. Tapi paling tidak dengan kita menyampaikan salam, maka ada terseleksi, seleksi alam terjadi. Oh, dia ternyata muslim, dia saudara saya. Gitu kan. Itu yang pertama, salam. Marilah kita coba tebarkan salam kemanapun. Jangan kemudian kita kalau salam hanya milih yang kenal doang, milih yang kita anggap baik. Nah, padahal siapapun kita diperintahkan untuk menyampaikan salam itu. Ini yang pertama. Kalau dikaitkan dengan kita orang partai umpamanya, maka ini harusnya menjadi pekerjaan yang utama. Kemana-mana kita harus tebar senyum, tebar sapa, tebar salam. Harusnya kemana-mana seperti itu. Dalam rangka apa? Menjaring empati masyarakat, menjaring simpati masyarakat. Karena partai itu butuh suara, partai itu butuh dukungan. Maka salam yang kita sampaikan mudah-mudahan berpengaruh kepada mereka untuk kemudian mereka simpati kepada kita. Yang kedua, setelah kita salam, kata Nabi, at'imut ta'am. Bagi-bagi makanan. Bagi-bagi makanan. Ini yang harusnya kita lakukan. Jadi setelah kita ketemu sama orang, udah menyampaikan salam, kita bagi-bagi rezeki lah. Bagi-bagi rezeki. Kita kadang-kadang atau sering bahkan, kalau dapat rezeki, kita suka diem-diem. Tapi kalau lagi dapat sakit, dapat kerugian, dapat tidak nikmat, baru kita cerita. Tapi kalau lagi kantongnya tebel, dapat proyek, ya kan, kita suka diem-dieman gitu kan. Nah ini keliru. Padahal surat
Ad-Duha di kalimat terakhir mengatakan wa amma bi ni'mati rabbika fahadits. Maka hendaklah ketika kita mendapatkan rezeki, kenikmatan, kabarkan kepada orang. Kabarkan bukan berarti sekedar mengabarkan, ya bagi-bagilah ya. Jadi antara wa amma bi ni'mati rabbika fahadits dengan at'imu tu'am itu saling bergandengan tangan. Satu sisi kita diperintahkan untuk menebarkan atau menceritakan tentang kenikmatan yang Allah berikan kepada kita. Sisi lain kita disuruh at'imu tu'am untuk bagi-bagi. Jangan pelit. Nah, ini juga penting untuk orang-orang partai politik untuk seperti itu, bagi-bagi. Jadi nggak usah nunggu jelang pemilu baru kita bagi-bagi, enggak. Ya. Dari sekarang, walaupun pemilu masih jauh, kalau memang kita yakini kita butuh dukungan dari masyarakat, dukungan dari rakyat, bagi-bagi dari sekarang. Insya Allah, kalau kita baginya dari sekarang, insya Allah itu, maka tingkat keikhlasannya akan jauh lebih bagus ketimbang kalau kita memberikannya pada detik-detik menjelang pencoblosan. Ini kan masih lama, 4 tahun. Atau barang ya 3 tahun lebih lah. Jadi kalau sekarang kita mulai bagi-bagi, insya Allah pahala dapat, keikhlasan juga insya Allah dapat. Tapi kalau sudah dekat-dekat pemilu baru kita mikirin bagi-bagi, iya kalau punya duit, ya kalau punya duit. Kalau enggak, cuma menghayal doang. Saya banyak di antara kita yang suka mengatakan begini, ntar aja deh, kalau udah dekat-dekat pemilu kita bagi-bagi duit. Padahal begitu mendekati pemilu, kita kagak punya duit, akhirnya nggak jadi bagi-bagi. Nah, itu. Karena kita ketika mau bagi menjelang pemilu, yang kita bagikan mestinya harus banyak, jumlahnya harus banyak. Nah, ini kalau kita sekarang mulai lakukan, maka tidak perlu nunggu banyak. Berapapun kita punya hari ini, kita berikan, itu akan bernilai. Akan bernilai, akan bermanfaat untuk orang yang kita beri, dan orang pasti tidak akan menghubung-hubungkan dengan pencoblosan atau pemilu. Karena apa? Memberikannya hari ini. Itu kepentingan atau esensi daripada at'imu tu'am itu dari sekarang. Ya. Walaupun hari ini kita punya sumbangan sedikit, tetapi sedikit itu jauh lebih bagus. Tapi kita berikan secara rutin daripada kita memberikan banyak, tapi cuma sekali-sekali. Katakanlah, hari ini kita memberikan Rp1.000, besok Rp1.000, besok lagi Rp1.000, terus katakan seminggu sekali atau setiap hari kita memberi Rp1.000. Itu jauh lebih bagus ketimbang kita memberikan 100.000, tapi cuma setahun sekali atau 5 tahun sekali. Nah itu. Saya suka mengistilahkan itu begini, 2 kali 10 itu lebih bagus daripada 10 kali 2. Kalau teori, sama jumlahnya, 2 kali 10 jawabannya 20. 10 kali 2 juga 20. Tetapi 2 kali 10 hasil kebaikannya lebih bagus daripada 10 kali 2. Apa maksudnya? 2 kali 10 maksudnya sedikit-sedikit tapi sering. Itu lebih bagus daripada 10 kali 2 artinya banyak tapi cuma sekali-sekali atau barangkali cuma 2 kali. Ini perlu kita renungkan bersama. Mudah-mudahan kalau ini intensif, kita rajin untuk berbagi rezeki kepada orang, maka sudah bisa dipastikan secara hitung-hitungan matematis orang banyak akan simpati kepada kita. Yang ketiga, wasilul arham. Kita banyak silaturahim. Kalau dalam bahasa kitanya itu, atau yang populer itu di masyarakat kita itu apa? Kalau keliling-keliling kampung apa namanya itu? Ya sering terjun ke masyarakat, terjun ke kampung-kampung. Nyapa masyarakat, nyapa penduduk, ya. Orang kalau disapa, orang kalau diwongke itu senang. Walaupun barangkali kita cuma sekedar nyapa.
Kita datang ke kampung, memperkenalkan diri setelah Assalamualaikum. Kemudian kita memperkenalkan diri, kita menyapa, gimana kabarnya, apa segala macam. Itu mudah-mudahan akan lebih berkesan. Orang merasa diwongke, orang merasa diorangkan, jadi senang. Apalagi yang datang itu, ternyata dari pusat. Nah, kalau yang dari pusat, orang daerah itu senangnya bukan main. Saya punya banyak pengalaman di beberapa daerah ketika keliling-keliling beberapa daerah itu. Ketika saya masih pakai jas, itu begitu selesai acara, ada yang bilang, Pak, jasnya bisa nggak dicopot untuk saya tinggal di sini. Jadi jas dipakai. Kaos kadang-kadang kita lagi pakai kaos pun diminta untuk supaya dilepas karena apa? Mereka butuh kenang-kenangan. Peci. Jadi ya jas, ya baju, ya kaos, ya peci. Apa atribut yang kita pakai suka diminta oleh mereka. Karena apa? Mereka butuh kenangan. Mereka butuh yang namanya ya kenang-kenangan lah. Karena apa? Dari pusat kan itu. Ada kebanggaan tersendiri. Jadi ngewongke, ini namanya ngewongke. Kita datang, kemudian kita menyapa, kita kemudian bersilaturahim. Nah, jadi itu. Nah, jadi sudah 3. Yang pertama tadi salam, yang kedua kasih bagi-bagi rezeki, kemudian yang ketiga silaturahim. Ini masih sifatnya horizontal, hablum minan nas. Tetapi ada yang lebih dari itu, kuncinya adalah yang terakhir, nomor 4. Wasallu billail wan nasu niyam. Salatlah kamu di tengah malam ketika orang-orang sedang tidur nyenyak. Kita bangun, kita ambil air wudhu, kita laksanakan salat tahajud qiyamul lail. 11 rakaat, 4, 4, 3 atau 2, 2, 2, 2, 2, 3. Ya. Jadi 11 rakaat. Minimal kalau bisa kita lakukan rutin itu 2 rakaat tahajud plus 1 witir. Kalau ini bisa dilakukan, maka insya Allah salam sudah kita tebarkan, makanan atau rezeki sudah kita bagi-bagikan, silaturahmi kita sudah laksanakan. Tinggal komunikasi vertikalnya kepada Allah, kita tegakkan qiyamul lail, kita tegakkan tahajud. Tegakkan tahajud. Setelah itu 4 kita lakukan, maka Nabi memberikan garansi kepada kita, tadkhulul jannata bisalam. Kalian akan masuk surga dengan selamat. Kalau kita masuk surga dengan selamat, maknanya adalah menang. Hakikat kemenangan itu sebetulnya. Hakikat kemenangan adalah itu. Setelah kita melaksanakan berbagai aktivitas seperti tuntunan tadi, kemudian Nabi berikan jaminan tadkhulul jannata bisalam. Nabi garansi orang itu bakal masuk surga dengan selamat. Nah, ini yang tadi saya kasih, yang saya maksudkan, itulah kemenangan yang sesuai atau yang menurut konsep Nabi Muhammad SAW. Jadi kalau hari ini kita punya satu komitmen ya, kemenangan seperti itu yang akan kita raih, insya Allah, ya, kita tidak akan kecewa. Tapi kalau kemenangan-kemenangan yang kita inginkan cuma sekedar dapat kursi, maka bisa-bisa kita akan kecewa ketika kursi itu tidak didapatkan. Jadi itulah mudah-mudahan pengantar kajian pada sore hari ini ada manfaatnya, dan silakan kalau ada yang mau langsung menambahkan atau mempertanyakan, silakan. Baik, Pak Yai. Terima kasih. Tadi sedikit tausiah yang sudah diberikan. Mungkin dari jamaah Rabawan di sini ada yang ingin ditanyakan. Tadi yang perlu diinikan adalah bagaimana kita sambung dengan hablum minanas, dan juga jangan melupakan untuk malam harinya kita juga melaksanakan hablum minallah. Jadi tidak putus antara hablum minanas dengan hablum minallah. Ini yang pada akhirnya bisa menjadikan kita semua selamat. Semoga. Selamat, Mas Haji. Ya. Nah, Pak Jurhum, silakan Pak Jurhum.
ada yang mau ditanyakan atau memberikan tambahan kepada kajian Rebuan kali ini? Silakan. Kenapa Pak Jurhum? Kalau Pak Jurhum, Mas Haji kenapa dia? Halo Mas Haji. silakan Pak Jurhum. Mas Haji. Ya. Kedengaran Ustaz Jurhum. Enggak, udah dengar. Iya. Assalamualaikum Mas Haji. Dengaran enggak? Dengaran. Ustaz. Ya, ya. Silakan Ustaz Jurhum. Kemenangan ala Rasulullah. Ya, kemenangan ala Rasulullah itu salah satunya adalah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi. Salah satunya itu. Tapi dipraktekkan, bukan diucapin. Yang kedua, kan lagi susah. Susah dalam artian yang sesungguhnya, tapi pingin menang. Kata Rasulullah, kesana kemari itu bawain sesuatu. Modalnya Mas Haji sama Jurhum kesana kemari itu rokok. Boleh nggak dibagi itu Pak Kiai? Masalah itu. Itu pengaruhnya ada kata Kang Haji Mas Haji gitu. Tanyain, malah kita ini lagi ngelinting rokok ini. Nah, oleh karena itu kalau kita bisa menggapai lagi produk-produk yang melekat kepada masyarakat untuk bisa memappingnya seperti itu, barangkali itu juga bisa sebagai wadah untuk silaturahim gitu. Yang ketiga itu memang ya, saya agak takut itu, kemarin saya udah ucapin juga. Sekarang itu kita nggak punya data tentang anggota, dan juga kita nggak punya data tentang tokoh, yang mana yang kita bisa perintahkan anggota untuk silaturahim. Padahal kalau hitungannya Kang Haji Mas Haji itu nggak usah 100 ya, 10-15 saja per kabupaten kota, asal itu tokoh dan benar perintah mengikuti anjuran Rasulullah atau perintah Rasulullah untuk meraih kemenangan, sebenarnya itu udah cukup gitu. Saya masih menggadang-gadang untuk memulai lebih besar gitu. Tiba-tiba ada orang pensiunan, dia mantan dirut perusahaannya grup Bakri Brothers ya. Waktu itu dia membawai 300-an unit usahanya Bakri gitu. Dia masih dosen di UI, profesor bidang keuangan. Terus dia bilang, Bang Jurhum, itu kan PBB itu bagus. Saya harus berbuat sesuatu. Saya bilang, gimana caranya ke Bapak tiba-tiba tertarik sama PBB? Bilang, dulu saya mengelola uang perusahaannya Bakri itu 1 sampai 1,5 miliar US dollar. Wih, saya bilang banyak banget gitu. Nah, kira-kira ya ada nggak yang menyiapkan sekali aja kata dia. Untuk apa? Kumpulin yang usia 20 sampai 25. Yang penting jangan di bawah 20 lah kata dia begitu. Paling tinggi juga jangan di atas 35, Mas, biar asetnya masih panjang gitu. Usia politiknya kata dia masih panjang gitu. Usia politiknya 20-25 tahun. Kita training per 3 bulan. 5 sampai 7 orang per provinsi atau kurang lebih satu angkatan 200 sampai 250. Saya bilang, Bapak ini ada apa? Kau mikirin PBB? Sayang, partai yang ada kaitannya dengan cita-cita proklamasi kemerdekaan ini tinggal PBB kata dia gitu. Waduh, saya bilang, Bapak ini saya undang ke PBB, cuman gimana caranya gitu. Ah, yang begitu-begitu ternyata ada yang simpati dan empati kepada PBB. Itu model gitu. Nah, ya. Jadi saya pikir ini beberapa hal yang perlu kita lakukan. Saya bilang ke beliau, Bapak bisa nyumbang nggak selain nyumbang ilmu, pengetahuan dan praktek? Dia bilang begini, yang pertama kali ngebangun ESQ itu tim saya kata dia. Sampai ada tulisan Allah di gedung tinggi itu, saya perancangnya kata dia. Masya Allah, saya bilang begitu. Bapak itu PBB dong rupanya gitu. Belum kata dia, waktu itu sih niatnya dakwah aja.
tapi ya bangunannya jadi, nggak ada pengaruh ke politik, kata dia gitu. Wah, ini mantap ini, mesti saya lapor ke Kiai Masrur ini kalau begini ini. Satu saat saya pikir perlu kita ajar dia, kita ajar Runi. Boleh. Nah, seperti itu. Dia bilang masih ada waktu, Bang Jurum. Ya, 1 tahun 3 sampai 4 kali angkatan. Nggak usah pikirin kata dia gimana mau jadi peserta pemilu, saya ngerti jadinya gitu. Yang penting kita ada kader yang secara ilmu manajemen itu betul-betul administrasinya, kadernya itu ada, kata dia. Ada di mana, dia mengenal tokoh nggak di daerahnya, ya. Partai yang ngurus dia, kata dia begitu. Begitu kira-kira. Apa itu pertanyaan ataukah huru hara, saya nggak tahu juga gitu. Yang penting maunya begitulah. Terima kasih banyak Pak Kiai dengan host Kang Haji. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jadi Ustadz Jurhum yang memberikan masukan bagi kita bagaimana pola perkembangan lebih lanjut. Nah, mungkin dari Ustadz Kiai Masrur ada tanggapan. Baik. Yang pertama kaitan dengan rokok memang pertanyaan berat itu. Karena ya, banyak di antara kita yang masih ngerokok. Jadi kalau makanya fatwa dari MUI atau dari Muhammadiyah katakanlah itu, walaupun Muhammadiyah kalau nggak salah pernah mengatakan fatwanya haram rokok, tetapi di masyarakat belum berjalan maksimal fatwa itu karena orang-orang Muhammadiyah juga banyak yang menjadi petani tembakau, itu atau dagang rokok. Jadi kita barangkali belum masuk ke situ lah ya. Ya jadi mudah-mudahan masing-masing kita bisa mengambil pelajaran dari itu. Yang kedua kaitan dengan tadi ketemu sama orang, saya pikir itu sunatullah. Sebab Allah berfirman di dalam Quran mengatakan begini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Dan orang-orang yang berjihad di jalan Allah, sungguh Allah akan berikan kepada mereka jalan-jalan yang banyak. Artinya apa? Ketika kita baru merancang, ketika kita baru berniat, barangkali belum ada jalan kemana harus melangkah. Tetapi ketika langkah pertama sudah kita ayunkan, insya Allah akan memberikan jalan-jalan yang banyak. Lanahdiyannahum subulana. Allah akan berikan jalan-jalan yang banyak. Ini sunatullah. Jadi kalau kita sudah melangkah, insya Allah nanti Allah akan membimbing kita untuk mempertemukan banyak orang, untuk mempertemukan banyak kader, untuk mempertemukan para agnia. Kita akan dipertemukan oleh Allah dengan orang-orang yang sepaham atau visi misi dengan kita insya Allah. Jadi itu aja. Jadi kalau begitu kuncinya apa untuk kita? Kuncinya kita berbuat. Jangan, kalau tadi Pak Juro mengatakan jangan mikirin lain, udah pikirnya kita berbuat. Kalau kita sudah berbuat, yakinilah Allah nanti akan membimbing kita. Kan gitu. Dan kita boleh belajar kepada orang-orang tua kita. Orang-orang tua kita juga, kalau kita tanyakan, mereka yang penting berbuatlah. Nanti ke depan seperti apa, pastikan bahwa Allah yang akan mendampingi kita. Jadi sekali lagi kuncinya adalah kita berbuat walaupun kecil kita berbuat dari sekarang. Dan alhamdulillah kita sudah memulai dengan gerakan-gerakan kecil. Nah, mudah-mudahan tidak sampai tahun 2024 kita sudah banyak yang kita bisa lakukan. Termasuk tadi yang tawaran dari Ustaz Jurhum, mudah-mudahan itu ini menjadi sebuah kenyataan. Kita bisa mengumpulkan beberapa orang per tahap atau per gelombang untuk kita latih. Amin ya rabbal alamin. Itu mudah-mudahan. Itu Pak. Dimulai Pak dari Haji. majelis surah apa dimulai dari Daina? Bisa.
dari Madin Suro boleh, dari Daina boleh. Tuh. Salahuddin Kalau dari gini. Bali itu udah mulai dia itu. Nah, Kencang lagi gerakannya itu. boleh. Nah, Di itu mobil bagus aja dia sekali. gerak itu. Ya. Bisa dari Daina dulu boleh, kan itu kan. Tapi kalau mau langsung, tidak paling nggak ada 2 jalur. Kalau jalur yang masih orang-orang yang belum begitu tertarik dengan partai politik, pakai jalur Daina. Tapi kalau orang-orang yang sudah paham politik dan sudah tertarik dengan politik partai Islam ya, langsung ke Madisuro atau dengan partai. Jadi 2 jalur kita tempuh. Insya Allah nanti akan ketemu di satu titik yang sama untuk membesarkan partai, untuk membesarkan kita punya nawaitu bagaimana tegaknya syariat Islam di bumi Nusantara ini. Begitu. Silakan yang lain kalau mau nyambung. Wahadainahu najdain gitu ya. Wahadainahu najdain. Baik. Baik. Mungkin ada lagi jamaah yang lain kebetulan dari Bali di sini juga sudah bergabung dengan kita termasuk DPW Jawa Barat. Selamat bergabung Pak Saifullah Rusyad maupun Bro Salah. Angkatan kita. Mungkin dari Bro Salah ada satu masukan bagi pengajian rebuan kita Bali. Mana Pak Saifullah mana? Silakan. Ustadz Saifullah. Tafadhol. Ustadz Saifullah, silakan. Ustadz Saifullah. Baik, kalau tidak mungkin dari Ustadz Julfi ada tambahan masukan Ustadz Julfi. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama Daina dalam beberapa lahir ini. Suaranya agak hilang-hilang. Iya. Oh, begini. Sekarang gimana? Ya, bagus. Nah, saya karena tadi menyebut soal Daina, dulu kan pernah Daina itu turne ke daerah. Nah, saya pikir ke depan ini mudah-mudahan coronanya sudah landai, bahkan habis sama sekali. Nampaknya kita harus juga bisa untuk mengaktifkan dai-dai kita, dai-daina untuk kunjungan ke berbagai daerah. Sekalian kita mengekspos, sekalian kita juga mempromosikan PPP yang akan datang ini. Nah, saya kira bagian atau tantangan dakwah kita, tantangan untuk membesarkan partai ini sangat luar biasa. Jadi perlu kita secara simultan, secara komprehensif untuk bersama-sama menggerakkan partai ini, termasuk Daina sayapnya yang sudah kita paham, sudah kita tahu, teman-teman daerah juga sudah merespon, sudah menunjuk perwakilan. Maka itu perlu sekaligus kita mengaktifkan sayap partai ini bisa memberikan yang signifikan untuk partai ke depan. Menurut saya, walaupun masih belum puasa masih lama, tidak terasa. Terima kasih. Terima kasih Pak Ustadz Julfi. Memang kalau kita lihat saat ini Daina yang baru launching adalah Kalimantan Selatan. Iya. Mungkin menyusul Bro Salah di Bali juga udah mau menyiapkan. Bagaimana Bro Salah Bali? Monggo silakan. Mengejar Kalimantan Selatan yang sudah ada Dainanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum lagi waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Hilang suaranya. Bro Salah, mungkin. Alhamdulillah. Kesempatan Kiai Masrur Anhar dan juga kawan-kawan yang ada di pelosok seluruh Indonesia. Sedikit mungkin saya ingin berbagi pengalaman, Pak Ustadz. Ya. Jadi pada saat kemarin itu saya alhamdulillah
baru menerima SK bulan Juni dari DPP, dan sampai saat ini Juni, Juli, Agustus sampai September kami baru membentuk sekitar 5-6 DPC. Dan ternyata ketika saya masuk ke wilayah lagi untuk membentuk PAC, sebetulnya momen COVID ini momen yang sangat tepat. Karena tidak semua partai, bahkan mungkin seluruh partai hampir acuh terhadap kondisi masyarakat di bawah ini. Dan ketika saya masuk ke dalamnya, saya bertemu dengan banyak sekali saudara-saudara kita yang berasal dari perantauan, akan tetapi sudah menetap di Bali selama puluhan tahun, belum pernah mendapatkan bantuan apapun dari pemerintah. Sehingga ketika saya pada saat itu sedang mengadakan bakti sosial, sebagian itu saya bawa itu malam hari ke salah satu daerah di Kuta, dan ternyata di situ pengurus PCNU. Nah, ketika saya silaturahmi, kemudian saya berdialog tentang bagaimana bantuan pemerintah, perhatian dari pemerintah itu ternyata tidak ada. Disitulah saya masuk ideologi Partai Bulan Bintang, bahwasanya saya menyampaikan di sini kami ini PBB Bali bukan ingin meminta bantuan, akan tetapi saya mengajak untuk berjihad, mengajak untuk berjuang bersama-sama PBB dan juga masyarakat Muslim pada khususnya untuk kita bisa mempertahankan apa yang menjadi hak kita, terutama sila kelima Pancasila, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dan di samping itu, sebagaimana tadi disampaikan bahwasanya pada saat silaturahmi itu alangkah lebih baiknya ketika kita membawakan sesuatu. Jadi saya pun serah terimakan sebagian sembako yang sudah sebelumnya kita siapkan. Dan alhamdulillah, masya Allah, responnya sangat baik, sangat bagus. Di lingkungan situ ada sekitar 100 kakak yang mungkin kalau misalkan KTP-nya dikumpulkan bisa memenuhi setengah daripada aturan KPU 1/1000-nya KTP yang harus masukkan sipol. Alhamdulillah di situ kita bisa bentuk PAC Kuta. Ya. Kita bisa bentuk PAC Kuta dan responnya sangat baik sekali, Ustadz. Ya. Nah, disitulah saya mulai berpikiran bahwa sebetulnya modal utama PBB ini yang pertama adalah silaturahmi. Nah, ketika sudah terjalin silaturahmi, kita mulai membuka komunikasi apa yang dibutuhkan oleh umat dan apa yang kita punya. Mungkin PBB ini tidak punya banyak modal untuk memberikan banyak sumbangan. Akan tetapi ketika kita edukasi bahwa partai politik memiliki bargaining untuk menekan pemerintah daerah, disitulah mereka mulai ada keinginan untuk bergabung. Karena ketika mereka dipersulit oleh klien dinas, klien adat di kelurahan masing-masing, ketika mengatasnamakan partai mereka tidak berani macam-macam. Sehingga mereka ada keinginan untuk, wah, berarti ini adalah tempat yang insya Allah sudah tepat mereka berjuang. Bahkan ada salah satu ustadz yang kami sering ajak, nah insya Allah juga malam Jumat besok kami adakan juga pengajian rutinan di DPW. Ustadz tersebut sudah siap membantu, bahkan tanpa kami minta. Karena niat kami betul-betul ingin mengaji dan ternyata beliau menyanggupi, saya ingin berjuang bersama PBB. Insya Allah untuk Denpasar minimal 10.000 suara bisa kita siapkan. Amin. Nah ini salah satu yang sangat menyentuh saya, bahwasanya ternyata ketika kita berjuang ikhlas, berjuang tulus, turun untuk silaturahmi kepada masyarakat, kepada umat, ternyata sebetulnya kesempatan itu ada untuk PBB. Tinggal bagaimana sekarang kita mensinergikan apa yang sudah menjadi konsep dari pusat, kemudian wilayah, dan kita mau bergerak untuk datang kepada masyarakat, gitu. Jadi konsep satu tubuh kal jasadil wahid itu betul-betul harus diterapkan di dalam PBB. Jadi DPP sebagai kepala yang memikirkan bagaimana material, bagaimana konsep dan ide. Nah, kemudian kami di daerah sebagai badan dan juga sebagai kakilah yang melangkah untuk bagaimana bisa meraih simpati umat. Dan satu catatan yang saya pelajari ketika turun ke daerah, kami tidak pernah mengatakan meminta bantuan ataupun meminta dukungan. Kami tidak pernah mengatakan itu. Karena apa? Karena masyarakat bawah ini sudah susah.
ketika kita menyampaikan permohonan dukungan atau bantuan, mereka tidak punya respek kepada kita. Tapi ketika kita mengajak untuk kebaikan, ketika kita mengajak untuk berjuang, memperjuangkan hak-hak mereka, insya Allah mereka pasti mengikuti kita. Nah mungkin sekian dari saya Ustadz, mudah-mudahan menjadi sedikit berkah untuk kita semuanya, dan apa yang baik menjadi contoh untuk yang lainnya. Demikian dari saya Ustadz, dan juga rekan-rekan semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bro Salah yang sangat luar biasa. Mungkin itu adalah yang terakhir dari Bro Salah. Selanjutnya karena Pak Kiai kita saat ini sedang di masjid, waktunya jadi terbatas juga. Silakan Pak Kiai Masrul. Kita tadi kalau kita lihat berarti bagaimana silaturahmi itu harus tetap dijunjung tinggi, dan bagaimana kita menjadi politisi yang baik. Ini yang pada akhirnya kita bisa menjayakan nawaitu kita untuk menjalankan amar ma'ruf nahi mungkar tersebut, Pak Ustadz. Silakan Pak Ustadz, sekaligus ditutup. Sebelumnya, kita uji coba dengan bagaimana cara minimum melalui Zoom begini, satu DPW, satu orang yang bisa ikut rutin gitu loh. Bisa nggak partai punya kekuatan memerintah? Nah, untuk mencoba juga. Karena tadi bilang puluhan orang. Saya lihat nggak puluhan di dalam sini. Udah 3 kali saya ikut. Nah, padahal ini baru hari ini saya coba ke DPW juga saya undang Pak Jurhum. Cuma Kalsel, Lampung mungkin sedang sibuk. Padahal udah dijapri. Setiap DPW itu minimum menugaskan orang untuk standby. Ada silaturahim loh lewat Zoom nih, nggak harus ketuanya. Siapapun yang penting institusinya terwakili gitu. Siap, terima kasih. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada terima kasih kepada saudara saya dari Bali. Luar biasa lah. Anak muda milenial ya, semangatnya luar biasa untuk menegakkan, untuk memperjuangkan tegaknya nilai-nilai keislaman di Bali. Saya tertarik dengan teman Bali tadi itu, apa yang dilakukannya itu tidak minta, tetapi justru menawarkan bantuan. Barangkali itulah yang dimaksud oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan kalimat yang pendek. Rasul mengatakan, "Khatibun nas ala qadri uqurihim." Berbicaralah dengan manusia sesuai dengan kadar mereka. Kalau berbicara dengan masyarakat yang belum kita kenal, itu jangan ujug-ujug minta. Tapi kalau kita menawarkan, kita perkenalan, kita silaturahim, kemudian kita bawa buah tangan lah atau apa, kemudian kita menawarkan apa yang bisa kita bantu, insya Allah. Seperti yang tadi dicontohkan oleh teman Bali itu, ternyata respon dari mereka luar biasa. Dan mudah-mudahan ini menjadi, katakanlah semacam percontohan dari teman-teman yang lain, agar supaya gerakan seperti ini harus dilakukan secara masif lah. Masif. Jadi seluruh daerah lakukan gerakan seperti itu. Sudah barang tentu sesuai dengan kadar tadi. Kalau memang kemampuannya baru melangkah, katakanlah 10 langkah ya 10 langkah. Nah, tapi kalau saya lihat Bali tadi langkahnya bukan 10 langkah, udah 1000 langkah. Mudah-mudahan ini akan menjadi pilot proyek ya, proyek percontohan untuk teman-teman di daerah lain. Bali yang kita tidak sangka ternyata seperti itu, luar biasa. Saya pernah ngisi pengajian subuh di Bali, kalau nggak salah di Masjid Muhammad itu. Itu yang hadir luar biasa banyaknya karena subuh Ramadan, dan mereka responnya alhamdulillah cukup baik lah, ya cukup baik. Kalau ini bisa di follow up, mudah-mudahan bisa berlanjut ke masjid-masjid yang lain, dan ini menjadi bagian daripada program Daina keliling-keliling Indonesia, silaturahim. Kemudian kalau dikasih kesempatan untuk bicara di masjid, kita akan berikan sebaik mungkin kepada mereka. Kita sudah melakukan banyak kegiatan Daina itu, termasuk pelatihan
kader dakwah kita sudah lakukan beberapa kali. Ya, terutama masih di Jakarta sifatnya, masih di pusat. Tapi alhamdulillah respon cukup bagus lah, ya, cukup bagus. Mudah-mudahan ini menjadi awal kebangkitan kita semuanya, khususnya partai kita yang sekarang ini sedang mulai menggeliat untuk bangkit kembali. Itu Pak Haji yang bisa didiskusikan pada sore hari ini berkaitan dengan tema kita, bagaimana kita meraih kemenangan, tapi kemenangan yang mengikuti konsep Nabi Muhammad SAW. Bukan sekedar dapat kursi, bukan sekedar dapat jabatan, tetapi kita punya mission, bagaimana nilai-nilai Islam itu tegak di bumi yang kita cintai ini. Sekian dulu yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Billahi fi sabil haq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.